Anda juga bisa saja menjadi emotional eater pada masa itu. Mengenali penyebab makan emosional dapat mempermudah Anda untuk menghadapi persoalan ini, serta mengupayakan strategi penyelesaian masalah tanpa makan. Kita sedang membahas topik emotional eating alias makan secara emosional. Topik ini saya bagi 3. Di video pertama saya sudah bicara tentang pengertian emotional eating, dampak dan siapa saja yang lebih rentan menjadi pemakan emosional. Di video kedua saya sudah menyampaikan mengenai ciri-ciri emotional eating beserta perbedaan antara makan karena lapar emosional dan makan karena lapar fisik. Sedangkan di video ketiga ini, saya akan berbicara mengenai apa saja yang bisa dilakukan jika ada di antara Anda menjadi emotional eater. Kita mulai sekarang ya. Pertama, identifikasi penyebab makan emosional Anda. Anda mungkin bisa menghentikan makan secara emosional dengan mencari tahu mengapa Anda membutuhkan makanan yang menenangkan Anda. Apa saja yang menjadi pemicu emotional eating Anda? Apakah itu konflik dengan pasangan, beban pekerjaan yang berlebihan akhir-akhir ini, kelelahan karena urusan rumah tangga, tekanan keuangan, atau mungkin masalah kesehatan, atau yang lainnya? Anda yang tahu. Identifikasi juga situasi, tempat, atau perasaan apa yang membuat Anda meraih kenyamanan, hiburan, atau ketenangan melalui makanan. Sebagian besar makan emosional dikaitkan dengan perasaan tidak menyenangkan, tapi juga dapat dipicu oleh emosi positif seperti Anda mau memberi penghargaan pada diri sendiri karena Anda sudah berhasil mencapai tujuan, atau Anda mau merayakan liburan atau acara bahagia tertentu bersama keluarga. Anda juga bisa saja menjadi emotional eater pada masa itu. Mengenali penyebab makan emosional dapat mempermudah Anda untuk menghadapi persoalan ini serta mengupayakan strategi penyelesaian masalah tanpa makanan. Kedua, buat catatan makanan alias eating journal. Bedakan antara rasa lapar yang sebenarnya dan rasa lapar palsu ketika melihat atau memikirkan makanan enak yang Anda anggap bisa meredakan perasaan negatif Anda. Catat jam makan terakhir Anda, apa yang Anda makan, berikut porsinya, untuk memastikan bahwa sebenarnya tubuh Anda membutuhkan atau belum membutuhkan makanan tambahan. Catat juga emosi Anda ketika Anda sedang menghadapi makanan. Apakah Anda sedang dikuasai rasa marah, ketidaknyamanan, kegelisahan, ketakutan, rasa malu, atau yang lainnya? Ketiga, pelajari strategi penyelesaian masalah yang lebih sehat. Individu yang melakukan emotional eating biasanya sedang menghadapi suatu persoalan yang mengganggu perasaannya. Namun, alih-alih menghadapi masalah, dia memilih untuk melarikan diri. Caranya, ya makan. Dan banyak kali makannya berlebihan, baik kalori maupun porsinya. Anda sangat mungkin loh mengatasi masalah atau situasi kondisi tertentu tanpa harus makan berlebihan. Caranya bagaimana? Pelajari strategi penyelesaian masalah yang lebih sehat. Jika Anda makan karena stres, belajarlah untuk menghentikan stres itu. Barangkali sudah waktunya Anda untuk tidak lari dari kenyataan dan menyusun ulang jadwal kegiatan kerja Anda. Mungkin Anda perlu belajar berdiskusi atau bernegosiasi. Atau mungkin Anda perlu mempelajari keterampilan baru supaya Anda merasa lebih berarti dan berdaya guna. Keempat, pelajari cara pengalihan makan emosional. Jika Anda depresi atau kesepian, hubungi seseorang yang selalu membuat Anda merasa lebih baik. Bermain dengan hewan peliharaan Anda, atau tengoklah kembali foto favorit yang berharga. Jika Anda cemas, keluarkan energi negatif Anda, entah dengan menari, mengikuti lagu favorit, atau menekan bola stres, atau berjalan-jalan. Jika Anda merasa lelah, manjakan diri Anda dengan duduk di beranda rumah, ditemani secangkir teh atau kopi hangat. Anda juga bisa mandi, menyalakan lilin beraroma, atau membungkus tubuh Anda dengan selimut tebal yang hangat. Jika Anda bosan, bacalah buku yang bagus, tontonlah acara komedi, jelajahi alam bebas, atau lakukan aktivitas yang Anda sukai.
Entah itu dengan bermain gitar, memandangi bunga yang Anda tanam, mengubah tata letak perabotan, atau kegiatan lain. Ada banyak sekali aktivitas. Semakin banyak cara yang dapat Anda pikirkan untuk mengalihkan perhatian, semakin mudah Anda berhenti makan karena emosi negatif. Kelima, lakukan diet sehat. Memastikan bahwa Anda mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mengisi tubuh Anda juga merupakan hal penting. Karena itu cobalah mengkonsumsi camilan sehat seperti buah atau sayur segar, berondong jagung tawar, dan makanan rendah kalori dan rendah lemak lainnya. Batasi pembelian makanan yang tinggi lemak, manis, atau syarat kalori seperti keripik, coklat, donat, es krim, kue. Tunda juga perjalanan ke toko bahan makanan saat Anda sedang merasa kesal atau tidak nyaman. Pertimbangan untuk menyingkirkan atau menyumbangkan makanan di lemari Anda yang sering Anda raih pada saat Anda menghadapi konflik atau perselisihan. Menjauhkan makanan yang menarik perhatian Anda dari jangkauan saat Anda merasa tidak nyaman juga dapat membantu memutus siklus makan emosional Anda. Perhatikan volumenya. Jangan mengambil sekantong gulali atau makanan lain untuk dimakan sekaligus. Menempatkan makanan dalam piring kecil adalah alternatif yang lebih baik untuk mengontrol porsi makan Anda. Keenam, makanlah dengan penuh kesadaran alias mindfulness eating. Berlatihlah makan dengan penuh kesadaran. Makan sambil melakukan hal lain, misalnya menonton TV, mengemudi, atau bermain dengan ponsel, dapat mencegah Anda menikmati makanan sepenuhnya. Jika pikiran Anda ada di tempat lain, Anda mungkin tidak merasa puas, atau Anda akan terus makan meskipun sudah tidak lapar lagi. Karena itu, perhatikan warna, tekstur, bentuk, aroma, dan rasa makanan. Uji tingkat rasa lapar Anda. Kunyah makanan berulang kali sebelum Anda menelannya. Makan dengan perhatian penuh dapat membantu mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Anda dapat menikmati makanan favorit Anda dan merasa kenyang dengan porsi yang lebih sedikit. Ketujuh, tunda kegiatan makan Anda. Bisakah Anda menunda makan selama 5 menit? Atau mulai dengan 1 menit dulu deh. Jangan katakan pada diri Anda bahwa Anda tidak bisa melawan keinginan Anda. Katakan saja pada diri sendiri untuk menunggu. Jika Anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk berhenti dan merenung saat Anda dilanda keinginan, Anda sedang memberi diri Anda kesempatan untuk membuat keputusan yang berbeda. Sementara Anda menunggu, periksa diri sendiri. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang terjadi secara emosional? Bahkan jika akhirnya Anda makan, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa Anda melakukannya. Cara ini dapat membantu Anda menyiapkan diri untuk respon yang berbeda di lain waktu. Kedelapan, lakukan kebiasaan hidup sehat. Dukung diri Anda dengan kebiasaan dan gaya hidup sehat. Saat Anda kuat secara fisik, santai dan cukup istirahat, Anda akan lebih mampu menangani rintangan yang tak terhindarkan dalam kehidupan. Jadi, prioritaskan olahraga harian. Aktivitas fisik bermanfaat bagi suasana hati dan tingkat energi Anda. Sekalian menjadi peredam stres yang ampuh. Jalan-jalan atau jogging di sekitar blok rumah Anda, atau mengikuti rutinitas yoga atau meditasi dapat membantu pada saat-saat emosional. Usahakan untuk tidur sekitar 8 jam setiap malam. Saat Anda tidak mendapatkan tidur yang Anda butuhkan, tubuh Anda sangat membutuhkan makanan manis yang akan memberi Anda dorongan energi dengan cepat. Dan banyak istirahat akan membantu mengendalikan nafsu makan dan mengurangi keinginan makan. Luangkan waktu untuk relaksasi setidaknya 30 menit setiap hari untuk bersantai, melepaskan tekanan, dan melepas lelah. Ini pun adalah kesempatan Anda untuk beristirahat dari tanggung jawab Anda dan mengisi ulang baterai kehidupan Anda. Kesembilan, cari bantuan. Jangan mengurung diri ketika Anda merasa sedih atau cemas. Cari orang lain atau hubungi dia dengan pesan teks atau panggilan telepon. Singkat saja, itu pun sudah dapat menolong suasana hati Anda. Meluangkan waktu dengan orang positif yang meningkatkan hidup Anda
akan membantu melindungi Anda dari efek negatif stres. Jika Anda tidak berhasil menghentikan stres makan seorang diri, pertimbangkan untuk mencari profesional kesehatan mental yang bisa menolong Anda untuk memahami mengapa Anda makan secara emosional dan mempelajari keterampilan mengatasi masalah dengan cara yang lebih sehat, termasuk mengubah kebiasaan berpikir Anda dan cara mengelola emosi yang lebih tepat. Saya selesai dengan pembahasan tentang emotional eating. Untuk Anda yang tertinggal 2 video sebelumnya, silakan menelusuri video-video yang sudah ada di channel ini. Sampai jumpa dalam pembahasan lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.